Warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Kristianti di sini. Apa kabar kalian semua, sahabat-sahabatku yang di luar sana? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat, tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan pertanyaan dari sahabat-sahabat semua, dan mohon maaf ini sebelumnya karena memang keterbatasan waktu dan tentunya kesibukan saya. Mungkin saya agak lama menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabatku semua. Ini datang dari sebuah pertanyaan dari Mas Aloy Siregar. Aloy Siregar ini bertanya, Mbak Kristianti, saya tertarik dengan Islam, bagaimana caranya? Selamat siang Mbak Kristianti, saya Aloy, saya penganut Kristen. Islam itu bagus. Ini 2 kali pertanyaan, mungkin saya belum bisa menjawab. Kemudian dia mengulang 2 kali pertanyaan. Mas Aloy Siregar, apa kabar? Alhamdulillah Anda tertarik dengan Islam. Saya sarankan mungkin di sekitar Anda, baik sahabat, teman, tetangga yang terdekat dengan Anda, cobalah bertanya kepada mereka yang sudah muslim. Jadi mungkin dari sahabat atau teman atau saudara yang muslim yang terdekat dengan Anda, insya Allah bisa memberikan masukan, memberikan support. Yang pasti belajarlah Islam melalui sejarah-sejarah Islam, sejarah-sejarah kenabian Nabi Muhammad, sejarah-sejarah bagaimana Islam dengan guru-guru yang terdekat dengan Anda. Tentunya insya Allah mereka semua yang ada di sekeliling Anda insya Allah mensupport Anda. Kalau saran dari saya, tentunya bukalah kitab suci Al-Quran. Dengan membuka kitab suci Al-Quran ini tentunya akan lebih memahami sebenarnya Islam, bagaimana Islam. Mudah-mudahan Mas Aloy Siregar ini beliau mendapatkan hidayah, dan tentunya insya Allah Allah membukakan hati Mas Aloy Siregar ini dan melembutkan beliau untuk bisa lebih bisa memahami Islam. Ini datang lagi dari Rosi Yusuf, maaf. Assalamualaikum Mbak Kristianti, saya terkadang bingung dan sedih semenjak saya menjadi mu'alaf. Saya masuk Islam, selalu saja saya banyak masalah, mohon solusinya. Ini pertanyaannya sudah lama, cuma maafkan saya, baru kali ini saya mungkin bisa menjawabnya. Ini Mas Rosi Yusuf. Semua orang yang mengenal Islam berusaha untuk menggapai hidayah Allah. Tentunya semua orang yang mendapatkan hidayah Allah, baik dengan cuma-cuma maupun dengan pencarian itu sendiri, semua akan diuji oleh Allah. Semua akan diuji, baik itu dengan harta, baik itu dengan diri kita sendiri, keluarga kita. Karena memang Islam itu menawarkan surga yang didapatkan tidak secara instan, harus butuh perjuangan. Ketika Anda sudah lillah kepada Allah dan menyatakan bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti itu Anda sudah menyerahkan diri Anda kepada Allah dan mengakui bahwa memang Allah hanyalah satu-satunya sesembahan dan hanya kepada Dialah tempat semuanya bergantung. Anda adalah orang yang bersih dari dosa ketika sudah memasuki Islam, dan Anda akan memasuki kehidupan yang baru, dan tentunya kehidupan baru ini penuh dengan tantangan dan rintangan. Karena apa? Ujian itu tentu akan mendapatkan pahala tersendiri di sisi Allah. Jadi pahalanya sangat besar dan sangat luar biasa. Makanya ujian itu juga sangat luar biasa. Jadi kita hidup di dunia ini bukan untuk bersenang-senang ya, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Bagi mereka semua yang mungkin di luar sana yang sudah mualaf dan memulai kehidupan yang baru, banyak rintangan, cobaan, baik dari keluarga, dari tetangga, dari saudara, dari semua lingkungan komunitasnya. Jangan berkecil hati, karena memang hidup ini hakikatnya bukan untuk bersenang-senang. Hidup ini hakikatnya untuk
kita diuji. Ujian dan ujian, masalah dan masalah akan silih berganti datang kepada kita, dan tentunya ini adalah sebuah proses kehidupan menempati jenjang kesuksesan dunia dan akhirat. Kenapa saya bilang begitu? Bagi orang yang sudah memasuki Islam dan sudah lillah kepada Allah, dan beliau sudah memasuki Islam yang kafah, tentu akan berbeda, dalam pemikirannya, karena memang segala hidupnya, matinya, rizkinya, semuanya dia gantungkan hanya kepada Allah semata. Berpulang kepada ujian tadi adalah bagian dari kehidupan di dunia ini, dan nanti ketika kita diuji dengan ujian yang berat maupun yang ringan, tentu kesabaran itu adalah kunci utamanya. Kesabaran ini adalah benteng kita, dan dengan kesabaran ini pula Allah akan memberikan pahala yang sangat luar biasa karena kita lolos ujian tadi, yaitu surganya Allah. Terima kasih kepada Mas Rosi Yusuf yang sudah lama ya ini sebenarnya pertanyaannya, tapi maafkan saya baru kali ini saya bisa menjawabnya. Mudah-mudahan jawaban saya yang tadi mudah-mudahan bisa mencerahkan. Ini datang dari Robi Besi. Ibu, Beta punya buku yang mengupas tentang Al-Quran, dan Beta mau tanya, kenapa pada awalnya kiblat untuk sholat menghadap ke Yerusalem, dan terakhir baru dirubah arah kiblatnya ke Mekah? Mas Ruby Besi, terima kasih atas pertanyaannya. Maafkan saya baru kali ini saya bisa menjawabnya ya. Peristiwa perpindahan kiblat itu adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Ini terjadi di bulan Rajab, di tahun ke-12 pada saat Nabi Muhammad pasca hijrah. Saat Nabi Muhammad melaksanakan sholat duha, kemudian turun wahyu untuk memindahkan arah kiblat tersebut. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, wahyu yang turun tersebut adalah surat Al-Baqarah ayat 144. Sesungguhnya kami melihat mukamu menengadah ke langit, maka sesungguhnya kami akan memalingkan kamu ke arah kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani yang diberi kitab Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpalingnya kiblat ini ke Masjidil Haram ini adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, dalam beberapa keterangan disebutkan bahwa ketika Allah memerintahkan sholat dan menghadap ke Masjidil Aqsa, yaitu Palestina, hal itu dimaksudkan agar menghadap ke tempat yang suci, bebas dari berhala maupun dari berbagai macam sesembahan. Ketika kondisi Masjidil Haram pada saat itu, Ka'bah itu merupakan tempat keberangkatan Isra dan Mi'raj, bukan berupa bangunan masjid, sebab kala itu masih dipenuhi dengan berhala-berhala yang jumlahnya memang sangat banyak. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, ketika itu di bawah dominan kekufuran orang-orang yang masih menyembah berhala dan sesembahan yang lain, sehingga Rasulullah ini belum bisa menunaikan sholat selain di Masjidil Aqsa. Jika Rasulullah saat itu melaksanakan sholat dengan menghadap ke Masjidil Haram, tentu hal ini menjadi kebanggaan bagi kaum Quraisy yang pada saat itu memang mereka sangat menyembah
sesembahan, berhala dan sejenisnya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, Rasulullah seolah-olah mengakui bahwa berhala-berhala yang mereka sembah itu adalah benar kalau Rasulullah sholat menghadap ke Masjidil Haram. Dalam surat Al-Baqarah ayat 142, Allah menjelaskan mengapa perpindahan kiblat ini dilakukan. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, Rasulullah setelah hijrah ke Madinah semuanya keberatan untuk menyatukan keduanya. Maka Allah menyuruhnya menghadap ke Baitul Maqdis. Punyaan Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di jalan yang lurus. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, ini adalah perpindahan kiblat yang kejadian ini sangat luar biasa.